Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita ada 3 acara besar. Tadi pagi dalam hujan yang deras, juga beberapa tempat banjir, itu kita melaksanakan pemilu. Lalu hari ini juga tanggal 14 Februari kita merayakan hari kasih sayang. Lalu di sore hari sebelum nanti memasuki istirahat, kita sebagai orang Katolik ini melaksanakan Rabu Abu. Kalau berbicara soal hari kasih sayang, hari Valentine, ya. Kalau kita tahu cinta itu kan abadi, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu ada cinta yang gak abadi. Kira-kira cinta apa itu? Cinta apa tahu nggak? Cinta yang gak abadi. Jawabannya adalah cinta pemilu. Tinta maksudnya, ya. Norak deh ya saya ya. Tapi bener loh, saya udah hilang nih ya, udah habis promonya ini. Tapi dari situlah kita bisa menyadari dan punya iman bahwa dalam dunia ini, dalam hidup kita, dalam beriman kita, itu kita semakin yakin dan percaya bahwa cinta Tuhan itulah yang kekal abadi. Apa tandanya? Ketika kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk bertobat. Itulah tanda dan bukti bahwa cinta Tuhan Allah Yesus Kristus itu abadi. Ia gembala yang baik, walaupun kita domba-dombanya itu kesana kesini, tersesat sana, tersesat sini, kadang-kala nggak mau digembalakan, tetapi masih terus dan terus diberikan kesempatan. Itulah ya cinta yang abadi dari Tuhan Allah. Kita diberikan senantiasa kerahimannya.
Lalu yang menarik juga, bagaimana kita senantiasa juga mau datang memohon kerahiman Tuhan. Paus Fransiskus pernah mengatakan, Tuhan itu nggak pernah lelah mengampuni. Karena tadi cintanya abadi, dia maha rahim. Tuhan Yesus nggak pernah lelah mengampuni. Hanya kadangkala manusialah yang lelah memohon pengampunan. Itu Paus Fransiskus berkata demikian. Kita yang kadangkala lelah memohon pengampunan. Padahal kalau kita memohon kerahimannya pasti diberikan. Dan apa yang mendorong kita semua untuk senantiasa punya niat, punya dorongan, punya semangat dalam pertobatan. Bapak Ibu saudari-saudara, dalam bacaan Injil sudah disebutkan di sana bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita berpuasa supaya tidak jadi orang yang munafik. Lalu dalam bacaan pertama dari nubuat Yoel semakin jelas dikatakan di sini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Artinya apa? Kadangkala kita lelah memohon kerahiman Tuhan, jangan-jangan karena yang kita koyakan hanya sebatas yang kelihatan, pakaiannya itu. Tapi sebenarnya hatinya tidak mau berbalik. Kenapa? Kadangkala supaya kelihatan bagus saja, Romo. Supaya kelihatan saleh, supaya kelihatan suci, maka pakaiannya itu dikoyakan. Tapi belum tentu hatinya itu juga menjadi suci, menjadi saleh, menjadi kudus. Kita tidak mau seperti itu. Supaya tidak jadi orang yang munafik, yang di luar apa, isi hatinya apa, itu kan munafik. Nabi Yoel mengungkapkan, koyakan hatimu. Dan itu yang menjadi dorongan kita dan gak akan pernah lelah. Ibarat kata ya, kalau kita semua punya handphone ya, kita sering gonta-ganti wallpaper, sering gonta-ganti casingnya. Dalam jangka beberapa waktu ya kita bisa perbarui kelihatan bagus terus. Tapi gak pernah diganti tuh ya, sistem handphonenya tuh nggak pernah diganti, sama aja bohong. Lemot-lemot juga kalau udah lemot, artinya udah hang. Luarnya bisa diganti macam-macam, diperbarui, kelihatannya baik, kelihatannya bagus. Tapi kalau dalamnya ndak diperbaharui, ndak senantiasa juga dikoyakan berbalik kepada Tuhan, mungkin kita juga menjadi lelah. Maka saudari-saudara yang terkasih, singkat saja, bagaimana kita diajak dari lubuk hati yang paling dalam, kita berbalik kepada Tuhan, hati kita yang bertobat, hati kita yang menyesal, bukan sekedar supaya kelihatannya aja, bukan sekedar karena ini masa prapaskah saja, no. Kita 40 hari cepat, kita bisa pantang puasa macam-macam. Tapi kalau hatinya tadi, saya ulang lagi, kalau hatinya nggak terkoyak, hatinya nggak berbalik, kita akan lelah di tengah jalan, kita akan juga pada akhirnya ya, yang kelihatannya doang, tapi sebenarnya nggak bertumbuh dan berbuah. Semoga kita semua memasuki masa prapaskah ini senantiasa mempersiapkan hati kita, hidup kita, supaya senantiasa boleh mengalami kerahiman, pengampunan dari Tuhan.